Di channel sebelah Win1nur 2 Loves Malaides, Anda bisa menyaksikan bagaimana ulasan dari Benix yang saya soroti di sana yang mengatakan bahwa ada gerakan yang masif, ya, sistematis dan terstruktur di Malaides untuk menyerang Indonesia, ya, yang dibiayai oleh George Soros katanya dan juga oligarki lokal di sini yang menjelek-jelekan Indonesia sembari mengangkat tinggi Malaides, ya. Dan selama ini mereka itu begitu leluasa menjalankan agendanya ini tanpa perlawanan dari Indonesia. Tetapi belakangan dengan munculnya channel-channel kontra narasi terhadap kontra propagandanya mereka, terlihat Malaides ini mulai panik, ya. Dan di dalam kepanikannya mereka pun melawan kontra narasi ini dengan kontra intelijen. Bagaimana ceritanya? Silakan saksikan terus video ini sampai habis. Nampaknya channel YouTuber Indonesia yang hina-hina negara Malaides akan segera padam. Jadi sebenarnya macam nih, bro. You mess with wrong person. Salah orang you cari pasal. Aku sama YouTube nih rapat lah. Ada connection. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di kanal Malaidesiologi Win1nur, kanal yang membahas segala macam fenomena atau peristiwa atau kebiasaan sehari-hari, entah itu kebodohan, entah itu kesombongan, entah itu kepengecutan dan kelicikan dari Malaides secara ilmiah. Dan sebagai seorang Malaidesiolog, tentu saja kita akan membahasnya dari sudut pandang atau kacamata Malaidesiologi. Dan sebagai ucapan terima kasih, mari kita ucapkan juga salam muka tebal kepada Butang Follow, konten kreator asal Malaides, yang mencari nafkah dengan cara menjual hoax meskipun ditertawakan oleh orang Indonesia dan dicaci maki, tetapi ketebalan kulit mukanya yang setebal kulit badak ditambah berconcor 1,5 bata menjadi ikon tidak punya malunya Malaides, pencipta channel ini. Dan tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi kepada bangsa penipu dengan IQ 15 ringgit dan otak sebesar kacang. Ya, siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal angan-angan yang ada di negeri Malaides, ya. Ya, sebelum memulai pembahasan di video ini, saya kembali ingatkan, ya. Marilah kita membiasakan menulis Malaides itu dengan baik dan benar, ya. Supaya algoritmanya yang sudah sangat bagus untuk saat ini tetap bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Jadi ketika Anda menulis Malaides di kolom komentar, biasakanlah menulis dengan baik yang benar seperti ini, ya, bacanya Malaides, ya, jangan seperti ini. Itu yang dibaca Malaides, enggak. Jadi yang benar itu Malaides. Oke? Ya, sebagaimana di awal video tadi sudah saya sampaikan bahwa apa yang kita bukan duga sih sebenarnya, yang kita sinyalir selama ini bahwa ada satu gerakan yang masif, ya, yang terstruktur, yang sistematis dari Malaides ini untuk menyerang kita Indonesia, untuk mendiskreditkan Indonesia, untuk mengecilkan konsep diri kita terhadap negara ini, ya. Itulah yang menjadi alasan video pertama saya dulu yang viral itu muncul, yaitu karena saya merasa memang itu nggak normal apa yang dialami Indonesia ini, serangan yang demikian dari minion-minion, ya. Saat itu saya mengenal Borunaga, kemudian ada guru dari Indonesia, itu About Sastra, ya, guru Melambai, berduanya itu memuji-muji bagaimana orang Malaides ini memperlakukan gurunya, memuji-muji sistem pendidikan mereka, dan juga kemudian ada Sari Ting Ting yang betul-betul secara lebay, bahkan cenderung karikatural,
memperbandingkan Indonesia dengan Malaides itu dengan metode cherry picking yang kemudian saya balas dengan itu dan mereka nggak terima ya. Begitu juga kemudian kita lihat TKI-TKI lain seperti Romlia Pratama, ada IQ, ada Toha ya, kemudian ada Mr. Bass dan ada juga Zainal Story gitu, dan memang nggak normal ya, nggak sehat semua apa yang mereka sampaikan itu. Nah kemudian pada saat itu saya melihat kontra narasi ada dari Indonesia, tapi nggak cukup ya. Waktu itu baru ada dari Tren Publika dan kemudian Bastian Sebo yang sekarang entah udah kemana ya, Bastian Sebo itu. Nah kemudian itulah saya muncul dengan kontra narasi yang terhadap mereka itu yang langsung menyerang kelemahan logika yang mereka tampilkan ya, ketidakakuratan data yang mereka sampaikan. Nah mulailah mereka kepanasan dan seterusnya muncul kemudian pejuang-pejuang kontra narasi yang lain ya, dimulai dari Kokori yang awalnya itu adalah sebenarnya pembela Malaides ya, dan kemudian ada saya lihat Mas Supriyadi ya, ada Garuda Japan, dan kemudian ada Pak Desambal dan lain-lain muncul. Dan ini membuat gerah Malaides, itu jelas ya. Karena apa? Karena apa yang kami sampaikan di dalam kontra narasi yang kami tampilkan itu sama sekali tidak bisa mereka bantah gitu. Bahkan saya sudah menantang siapapun orang Malaides tipe M di seluruh dunia ini, silahkan patahkan hujah saya. Dan sekarang sudah terhitung bulan, belum ada satupun yang mampu mematahkannya. Nah, bantahan dari mereka selalu kita lihat tidak ada berkaitan sama sekali dengan apa yang saya sampaikan. Yang mampu mereka sampaikan itu adalah menyerang pribadi, gitu, kemudian memainkan trik moral dan kemudian ceramah agama ya, sesuatu trik yang sudah sangat kita hafal, sangat kita hafal, nggak ada perkembangan sama sekali ya. Contohnya seperti komentar-komentar berikut ini, mari kita bacakan ya. Di sini kita bacakan komentar dari Bulak Dek. Ya, katanya Tuhan Indodes Winwan Nur ya, muka macam Bangladesh, bapak dia orang Bangla ke ya, dengan emotikon, kemudian emotikon terkejut dan juga dilanjutkan emotikon tertawa gitu. Dan ini adalah kita tahu merupakan satu sesat pikir atau logical fallacy yang namanya itu ad hominem ya. Dia sama sekali tidak membahas tentang materi argumen yang saya sampaikan di video tersebut, tetapi dia menyerang pada pribadi. Ini adalah suatu yang sangat umum ya di dalam komentar-komentar orang Malaides ketika mereka itu tidak mampu membantah apa yang kita sampaikan ya. Dan sampai saat ini nggak ada satupun yang mampu membantah video-video saya yang sudah berjumlah ribuan mungkin ya, udah seribuan lah ya. Semua komentar-komentarnya itu modelannya begini ya, tipenya ya. Kemudian di sini kita lihat lagi ada yang mengatakan Indodes lagi krisis BBM sampai ngemis ke Rusia minta minyak, WK, ketawa. Juga sama sekali nggak ada relasinya sama video yang saya bahas di sini ya. Karena ini adalah video tentang sepak bola gitu. Tetapi ini sekali lagi menunjukkan ketololan Malaides gitu. Krisis BBM di Indonesia sampai hari ini nggak ada. Kemarin saya itu mau ngisi bensin gitu ya ke SPBU, ya. Tapi di sana itu yang habis itu kemarin itu justru Pertamax gitu, Pertalite yang masih ada gitu, yang nggak konyol. Jadi saya nggak jadi isi kemarin. Itu yang terjadi di sini itu mereka katakan krisis BBM. Artinya apa? Memang orang Malaides ini mereka itu tidak berpijak di bumi, hidup di dalam alam imajinasinya sendiri. Maka di awal-awal video dulu saya katakan mereka ini adalah bangsa waham ya. Kemudian kita bacakan lagi apa komentarnya. Nah, ini dia itu menyerang otoritas moral ya, sebagai pemegang otoritas moral. Mereka itu lagi-lagi tidak menyentuh argumen saya ya. Di sini ada dari One Pak ya, One Pak namanya. Dia katakan, hanya saran Bang, sebaiknya jangan terlalu sering menghina Malaides secara umum. Nanti netizen Indonesia bosan mendengarkannya, akhirnya berbalik mengecam Abang katanya. Well bro, yang kontra dengan Abang, jadi hantam saja si well bro ini gitu.
Ini kita sudah sangat sering melihat bagaimana orang-orang Malaides yang menyamar menjadi orang Indonesia ya seolah-olah memberi saran kepada kita supaya menghentikan serangan kepada Malaides ini, menghentikan kontra narasi terhadap Malaides yang mereka sebut hinaan itu ya, supaya mereka itu bebas menghantam kita gitu. Dari sekian banyak hantaman pada Indonesia ini, satu channel seperti saya ini itu harus dihentikan. Bahkan dia tidak segan-segan menyebut negara Malaides itu sebagai Malaides ya, meskipun cara penulisannya salah, tidak seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Dan menyeret soal ini hanya kepada soal saya dengan si Butang Follow. Padahal dari awal Butang Follow itu cuma satu dari bahan sorotan saya ya di dalam video-video saya gitu. Jadi ini bukan urusan pribadi, ini urusan bagaimana kita itu menekan propaganda Malaides dengan kontra narasi. Itu yang terjadi. Nah, di sini salah satu contoh ya bagaimana mereka menekan dengan moral gitu dan menakut-nakuti nanti orang bosan nggak mau nonton video saya ini. Padahal kalau saya nggak bahas Malaides, orang nggak nonton channelnya, videonya ya. Contohnya di video di channel utama saya Winwan Nur dulu, di situ saya sama sekali nggak membahas Malaides, yang saya bahas itu geopolitik. Di sana penontonnya itu sampai 10.000 itu udah sangat bagus, syukur. Rata-rata itu cuman 3.000 sampai 5.000 penontonnya. Jadi orang nggak akan bosan membahas Malaides ini, seperti yang dia katakan, ini adalah upaya menghambat ya, upaya untuk menghentikan apa yang saya lakukan ini, membuat kontra narasi terhadap Malaides. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada yang namanya Muhammad Jalaluddin ya. Jadi dia katakan, salam bro, kalau dengan cara menghina boleh membanggakan Anda semua, teruskan je bro. Cuma saya kesian dengan Anda semua. Semoga yang Anda sakiti hatinya dan yang Anda hina dapat memaafkan Anda. Akhirat bro, ingat siapa kita, semoga reda Tuhan milik kita semua. Ini yang saya katakan bahwa orang Malaides ini ujung-ujungnya itu selalu begitu ya. Nanti mereka itu begitu kalah menghina-hina dulu, merendahkan kita, nggak berhasil, kemudian itu tadi membawa alasan moral ya, jangan menyakiti tetangga lah, itu nanti orang bosan, ujung-ujungnya ceramah agama seperti ini ya. Tetapi mereka itu, begitulah cara mereka berislam. Kita sudah bahas ya, bagaimana mereka itu berdoa supaya Indonesia ini kena tsunami, musibah yang lebih parah. Ketika ada musibah di kita, mereka mendoakan tim nasional kita itu supaya dipermalukan semalu-malunya. Dan kemudian ketika mereka ketangkap melakukan kejahatan ya, memanipulasi dan memalsukan dokumen dari pemain-pemain ilegal, pemain-pemain haram itu, mereka berdoa supaya Tuhan itu membalikkan keadaan, memberikan mereka itu, membenarkan perilaku mereka itu, dan semuanya kembali seperti semula gitu, seperti awalnya. Inilah Malaides, ini cara mereka beragama. Salah satunya seperti ini. Mereka itu hanya melihat reaksi dari kita gitu. Tapi tidak membahas sama sekali kenapa reaksi kita ini muncul. Itu nggak ada dalam bahasan mereka. Dan mereka itu sudah memvonis nanti bahwa kitalah yang harus akan meminta-minta kepada mereka di akhirat. Bukan sebaliknya, bahwa merekalah yang penyebab kenapa kita melakukan ini. Dan apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan tentu saja ya, sebelumnya para penonton channel ini sudah hafal bagaimana mereka itu mendiskreditkan saya, mengatakan saya itu pernah di sana itu menjadi kuli lah, kemudian pernah menghasut bangsa asli di sana ya, atau kata mereka itu ya orang asli di sana itu untuk memberontak kepada Malaides. Isu yang dihembuskan oleh Borunaga dulu itu mereka telan bulat-bulat dan mereka percaya gitu. Dan itu coba mereka yang percaya. Sementara penonton setia channel saya di video-video saya itu nggak ada satu yang percaya, bahkan mentertawakan apa yang mereka lakukan. Kok mereka setolol itu gitu. Nah ini contohnya yang Sutomo mengatakan yang paling bikin saya tertawa adalah mereka masih terlalu percaya kalau Bang Win pernah jadi TKI haram. Itulah anggapan tipe M Malaides di channelnya No Octavia katanya, kalau tidak salah gitu. Disitulah aku kuliti kebodohan komen mereka katanya. Jadi itu memang
cerita tentang saya pernah ditahan di Malaides ini, itu menyebar dimanapun video membahas saya, itu narasi seperti itu mereka munculkan, ya, narasi seperti itu mereka munculkan. Dan ini nanti yang akan saya bahas di video ini. Nah, ini lagi kita lihat ya, tidak ada sama sekali narasi balasan di dalam video mereka. Di sini teruk betul mentality ko bang. Warga Indonesia ya, yang lain baik-baik je, ko yang pelik katanya. Bang, baca komen pun koyak sakit mental dan jiwa ke. Jadi komen-komen normal kita di sini katanya kita itu yang koyak sakit jiwa gitu. Jadi mereka itu memang seperti itulah Malaides ya, seperti Pak C Hidung Jambu dulu ketika mengatakan bahwa mereka mau impor beras dari kita, bahwa mereka itu kelebihan beras, mereka itu banyak, mereka yang katakan menteri kita pembohong gitu. Jadi mereka itu tidak hidup di dalam realitas ya, tidak hidup di dalam realitas, sama ketika mereka itu percaya bahwa si Butang Fulu itu akan menghapus akun saya, mereka percaya begitu aja gitu. Jadi realitas mereka itu memang realitas yang tidak nyata ya, sesuatu yang dibentuk oleh pemerintah mereka. Sama seperti ini, mereka katakan kita sakit jiwa, padahal realitasnya ya di tahun 2015 saja menurut laporan dari Prudensial yang diambil dari laporan Kementerian Kesehatan mereka, bahwa 1 dari 3 orang Malaides ini mengalami gejala sakit jiwa gitu. Nah ini lagi. Jadi mereka ini ya menyebarkan hoax pun gitu ya, menyerang ad hominem pun sama sekali tidak menunjukkan jejak kecerdasan ya. Jadi sini Mr. Pagoda 770 ini mengatakan ya, aku sudah tanya ChatGPT siapa Wan Win Nur, tapi GPT jawab ini kaki judul online korupsi kutipan Derma Aceh katanya. Sok-sok pahlawan Konoha tapi tim kosong gitu. Kemudian dia katakan paman tua sudah ketar-ketir dengan Wipro. Nggak ada telur paman tua ini katanya. Jadi menurut dia saya udah ketar-ketir sama si Butang Follow yang katanya mau menghapus akun YouTube saya yang sampai saat ini masih ada, bahkan menciptakan akun ini yang bukan hanya sudah berhasil saya ciptakan, tapi untuk per beberapa hari yang lalu itu sudah monetisasi. Yang memunculkan channel ini gitu. Inilah orang Malaides, bagaimana mereka ini adalah bagian dari apa yang mereka sebut sebagai ayat penyedap hati. Inilah yang mampu mereka lakukan ya. Kemudian kita bacakan lagi. Nah, ini yang menarik. Jadi ketika mereka sudah tidak mampu melawan ya narasi-narasi kita, ini mereka menggunakan taktik yang disebut dengan kontra intelijen ya, taktik yang juga merupakan bagian dari apa yang disebut kill the messenger, seperti judul video ini, dan ini yang kita bahas sekarang ya. Mari kita bahas. Jadi di sini ada Cry 3679. Dia mengatakan dakwaan berat terhadap seorang individu bernama Win Wan Nur. Ringkasan dakwaan dalam teks katanya. Kes jenayah lampau, penulis mendakwa Win Wan Nur pernah menjadi orang yang dikendaki oleh polis Malaides berkaitan kes ganja narkotik. Nah, sekarang udah ada tambahan ya. Kalau tadinya itu yang konyol itu adalah menghasut orang asli untuk berontak, sekarang ditambahi ada kes ganja narkotik. Menghasut orang asli. Nah, ini yang teks lama. Beliau didakwa menghasut orang asli di sebuah kawasan di Malaides. Kawasannya nggak disebutkan, kita lihat, untuk melawan pihak berkuasa bagi melindungi kegiatan pengedaran dadahnya. Jadi sekarang ini saya menghasut orang asli supaya saya itu bisa melindungi diri dalam pengedaran narkoba katanya. Melarikan diri. Teks tersebut menyatakan beliau membayar orang untuk mencetuskan rusuhan semasa serbuan ambush polis yang membolehkannya melarikan diri keluar dari Malaides. Jadi ini udah kayak film-film apa ya? Kalau film-film gangster narkoba gitu. Jadi saya membayar orang di situ. Ketika diserbu, jadi ambush itu diserbu ya, dikepung oleh polisi Malaides ini dan kemudian lari ya keluar dari Malaides, yang membolehkan keluar dari Malaides katanya ya. Kaitan dengan Aceh, dakwaan juga menyebut bahwa individu yang ditahan yang mengaku berasal dari Aceh Indonesia telah menunjukkan gambar wajah kepada pihak TV3. Nah, di situ itu dia katakan. Nah, menariknya ya. Teks seperti ini
tidak muncul dari satu orang gitu ya, tidak muncul satu orang. Nah, ini lagi ada Farhan F9GP katanya. Nah, yang di sini dia menggunakan teks bukan hanya sama, tetapi template dari teks yang satu lagi tadi gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kontra intelijen ya. Sebegitu pentingnya ternyata saya di mata orang-orang Malaidesh ini, sehingga untuk melawan saya, mereka harus melakukan perbuatan setolo ini ya, melakukan kontra intelijen gitu. Tetapi ya itulah Malaidesh ya. Ketika melakukan kontra intelijen pun tidak ada jejak-jejak kecerdasan di sana, sehingga begitu mudah untuk kita ketahui gitu ya. Jadi ibarat intel, tapi pistolnya itu harus ditunjukkan di pinggang. Inilah orang Malaidesh ini. Bahkan membuat kontra intelijen pun tolol gitu. Selanjutnya bagaimana tentang kontra intelijen ini? Bagaimana ciri-cirinya? Mari kita bahas. Tapi karena ada komentator dari video ini yang mengatakan, atau dari akun ini mengatakan bahwa membosankan kalau saya berbicara terlalu panjang ya sampai hitungan jam seperti itu. Di sini saya hanya akan membatasi video ini di sini sebagai bagian pertama. Nanti pembahasan tentang bagaimana yang namanya kill the messenger dan juga detail tentang kontra intelijen yang dilakukan oleh Malaidesh akan saya bahas di bagian kedua ya. Tetapi setelah ini saya juga akan membuat semacam quiz bagi para penonton, apakah lebih suka videonya itu di bawah 30 menit atau satu tema itu saya lanjutkan langsung sampai tuntas, mungkin sampai 1 jam ya. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya, dan silahkan nikmati lagu Butang Pulau Si Penjual Babi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka. Oh yeah, di layar kecil Butang follow jual cerita. Judul besar data entah kemana. Kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. False, lama-lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Seperti etalase yang tampak mulia tapi isinya jauh berbeda. Topeng iman jadi pelindungnya. Saat kebenaran mulai bersuara, terbongkarlah daging babi bersertifikat halal yang jadi jualannya. Dulu lantang, penuh percaya diri, sekarang berkelit cari simpati. Ayat dan istilah jadi tameng. Saat logika mulai menekan, bukan lagi soal benar atau salah, tapi bagaimana tetap terlihat benar. Menggiring emosi, memainkan rasa agar publik lupa pada fakta. Kelakuan yang sangat Malaidesyawi sekali. Fi'il mola-mola dan molad aiku ililas ringgit bani sarapan. Bukan iman yang salah arah, bukan agama yang jadi masalah, tapi tangan pembuat belakan yang memelintir makna demi lindungi cerita dusta.
isinya babi. Kebenaran tak butuh topeng suci, tak perlu bersembunyi di balik dalil tinggi, karena yang jujur akan tetap berdiri, meski tanpa panggung dan sensasi. Tapi di Malaidesh yang sesederhana ini adalah anomali.